Syiar Kapitalau Badici Jailani, sang Khalifah dari ufuk timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, dan rahasia air mustajab. Sebuah refleksi tasawuf tentang kehidupan, zikir, dan cahaya rahmat Allah. Di setiap zaman, Allah menghadirkan hamba-hambanya yang mengingatkan manusia agar tidak tenggelam dalam kesibukan dunia. Mereka hadir bukan untuk dipuja, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk menjadi penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pelita yang menerangi malam tanpa meminta dirinya diperhatikan, demikian pula para pewaris ruhani yang mengajak manusia kembali kepada sumber segala cahaya. Dalam perjalanan syiar yang dijalankan sang Khalifah Badici Jailani, terdapat satu pesan yang senantiasa diulang, bahwa manusia telah terlalu jauh mencari pertolongan ke berbagai arah, tetapi sering lupa mengetuk pintu yang maha memberi pertolongan. Banyak manusia datang dengan membawa luka yang tidak terlihat. Sebagian sakit pada jasadnya, sebagian lagi sakit pada jiwanya. Ada yang tubuhnya sehat, namun hatinya gelisah. Ada yang hartanya melimpah, namun hidupnya terasa sempit. Ada yang memiliki keluarga, tetapi kehilangan ketentraman. Ada pula yang beribadah, tetapi belum menemukan kedekatan dengan Allah. Dihadapkan dengan keadaan seperti itu, syiar sang Khalifah Badici Jailani yang dibawa bukanlah syiar tentang kehebatan manusia, melainkan syiar tentang kebesaran Allah. Karena sesungguhnya seluruh perjalanan ruhani bermula ketika manusia menyadari kelemahannya sendiri. Ketika seorang hamba berkata, "Aku tidak mampu tanpa Allah," maka pada saat itulah pintu-pintu pertolongan mulai terbuka. Di antara simbol yang sering muncul dalam perjalanan syiar tersebut adalah air yang dibacakan doa, ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan sholawat. Air adalah rahasia kehidupan yang Allah titipkan kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30, bahwa dari Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Air bukan sekedar unsur jasmani, tetapi juga menjadi simbol rahmat, ilmu, dan kehidupan hati bagi orang-orang yang beriman. Dalam pandangan tasawuf, manusia diciptakan dari setetes air yang sederhana. Dari sesuatu yang tampak tidak berarti itu, Allah membentuk makhluk yang mampu mengenalnya, mencintainya, dan menyebut namanya. Karena itu, para arif billah memandang air bukan hanya sebagai unsur penciptaan, tetapi juga sebagai pengingat tentang hakikat kehambaan. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Begitu pula seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah harus belajar merendahkan dirinya. Air membersihkan kotoran, begitu pula zikir membersihkan hati. Air memberi kehidupan, begitu pula cinta kepada Allah menghidupkan jiwa. Dalam perjalanan syiar sang Khalifah Badici Jailani, air yang dibacakan doa dipahami sebagai wasilah untuk memohon rahmat Allah. Bukan karena air memiliki kekuatan sendiri, bukan pula karena manusia memiliki kuasa menyembuhkan, melainkan karena Allah telah menjadikan doa sebagai sebab turunnya pertolongannya. Sebagaimana obat hanyalah sebab dan Allah adalah penyembuh, demikian pula air doa hanyalah wasilah dan Allah adalah pemilik kesembuhan. Maka apabila seseorang memperoleh manfaat,
ketenangan, atau kesembuhan setelah meminum air yang telah didoakan. Hakikatnya ia sedang menyaksikan kasih sayang Allah yang bekerja melalui sebab-sebab yang Dia kehendaki. Disinilah letak rahasia terbesar yang sering luput dipahami. Banyak orang sibuk memperhatikan airnya, tetapi lupa kepada pemilik air. Banyak orang memperhatikan perantaranya, tetapi lupa kepada Sang Pemberi. Padahal seluruh syiar para wali dan orang-orang saleh selalu mengarah kepada satu tujuan, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan makrifat, keajaiban yang sesungguhnya bukanlah ketika air bergerak atau ketika seseorang memperoleh kesembuhan. Keajaiban terbesar adalah ketika hati yang keras menjadi lembut. Keajaiban terbesar adalah ketika orang yang jauh dari Allah kembali bersujud. Keajaiban terbesar adalah ketika air mata taubat mengalir dari mata yang selama bertahun-tahun kering dari penyesalan. Itulah karomah yang paling tinggi, karena tujuan tasawuf bukanlah mencari keajaiban. Tujuan tasawuf adalah menemukan Allah dalam setiap hembusan kehidupan. Para ulama menjelaskan bahwa karomah adalah kemuliaan yang Allah tampakkan kepada hambanya yang bertakwa. Namun para wali sejati tidak pernah mengejar karomah. Mereka mengejar ridho Allah, seperti Sang Khalifah Badiji Jailani. Bahkan semakin tinggi makom seseorang di sisi Allah, semakin besar kerendahan hatinya. Karena mereka memahami bahwa semua yang terjadi hanyalah milik Allah semata. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Tidak ada cahaya selain cahayanya. Tidak ada kehidupan selain kehidupan yang Dia berikan. Dan tidak ada kesembuhan selain kesembuhan yang datang darinya. Maka syiar Kapitalau Badiji Jailani, Sang Khalifah dari ufuk timur, Maluku Utara, Indonesia, pada hakikatnya adalah seruan untuk menghidupkan kembali hubungan manusia dengan Tuhannya. Air mustajab hanyalah simbol, zikir adalah jalannya, doa adalah kendaraannya, sedangkan tujuan akhirnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati mengenal Allah, ketakutan berubah menjadi ketenangan. Ketika hati mengenal Allah, kesedihan berubah menjadi harapan. Ketika hati mengenal Allah, ujian berubah menjadi jalan menuju kedekatan dengannya. Dan ketika hati telah mengenal Allah, maka seluruh alam semesta menjadi ayat-ayat yang menunjukkan kebesarannya. Pada akhirnya, manusia akan kembali kepada titik awal perjalanannya. Kembali kepada zat yang dahulu mengambil kesaksian ruhnya sebelum ia lahir ke dunia. Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Seluruh perjalanan hidup sesungguhnya adalah usaha untuk kembali mengingat jawaban itu. Jawaban yang pernah diucapkan ruh manusia sebelum turun ke bumi. Jawaban yang menjadi rahasia terdalam dari seluruh pencarian. Dan mungkin itulah hakikat dari setiap zikir, setiap doa, dan setiap air keberkahan, dan setiap perjalanan ruhani, agar manusia kembali mengenal Tuhannya, mencintai Tuhannya, dan pulang kepada Tuhannya dengan hati yang hidup oleh cahayanya. Salah satu hal yang menjadi bagian penting dalam syiar yang dijalankan Sang Khalifah Badiji Jailani adalah prinsip keikhlasan dalam melayani sesama manusia. Air yang didoakan, zikir yang dibacakan, nasihat yang diberikan, serta waktu yang dicurahkan untuk membantu orang lain tidak dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan duniawi.
Bagi Sang Khalifah Badiji Jailani, pertolongan adalah amanah, sedangkan doa adalah ibadah. Karena itu, setiap orang yang datang memohon doa, meminta air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, atau mengharapkan keberkahan dari zikir yang dipanjatkan, tidak dibebani dengan tarif maupun kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Prinsip ini lahir dari keyakinan bahwa karunia Allah tidak dapat diperjualbelikan. Apa yang datang dari Allah harus dikembalikan kepada Allah. Sebagaimana para nabi terdahulu yang berdakwah tanpa meminta imbalan kepada manusia. Allah mengabadikan ucapan para nabi dalam Al-Quran. Aku tidak meminta kepadamu imbalan apapun atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 109, 127, 145, 164, dan 180. Ayat ini menjadi pelajaran bahwa dakwah yang paling murni adalah dakwah yang tidak bertumpu pada kepentingan dunia, melainkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan tasawuf, seorang hamba yang berharap balasan dari manusia masih terikat oleh dunia. Namun seorang hamba yang berharap balasan hanya dari Allah telah membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada makhluk. Karena itulah syiar air mustajab dipahami bukan sebagai transaksi antara manusia dengan manusia, melainkan sebagai bentuk pelayanan dan kasih sayang kepada sesama. Orang yang datang tidak dipandang dari kedudukannya, tidak dipandang dari hartanya, tidak dipandang dari jabatannya. Semua dipandang sebagai hamba Allah yang sedang membutuhkan pertolongan dan rahmat-Nya. Yang kaya maupun yang miskin, yang berpangkat maupun yang sederhana, yang sehat maupun yang sedang sakit, semuanya memiliki hak yang sama untuk memohon doa kepada Allah. Dalam banyak kesempatan, Sang Khalifah Badiji Jailani mengingatkan bahwa apabila ada kesembuhan, maka itu adalah karunia Allah. Apabila ada keberkahan, maka itu adalah rahmat Allah. Dan apabila ada manfaat yang dirasakan oleh manusia, maka hal itu hendaknya menjadi sebab bertambahnya syukur kepada Allah, bukan menjadi alasan untuk membanggakan diri. Karena sesungguhnya seorang hamba hanyalah perantara, sedangkan Allah adalah pemilik segala sesuatu. Maka syiar yang dibawa bukanlah syiar tentang mencari keuntungan dari penderitaan orang lain, melainkan syiar tentang memberi harapan kepada mereka yang sedang berjuang menghadapi ujian hidup. Bukan syiar untuk mengumpulkan kekayaan, melainkan syiar untuk mengumpulkan doa dan keberkahan. Bukan syiar untuk meninggikan nama manusia, melainkan syiar untuk meninggikan kalimah Allah. Dengan demikian, air mustajab yang dibacakan doa oleh Sang Khalifah Badiji Jailani menjadi simbol dari sebuah pengabdian yang tidak mengharapkan balasan dunia. Sebuah ajakan untuk saling membantu, saling mendoakan, dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada akhirnya seluruh amal akan kembali kepadanya, dan sebaik-baik balasan bukanlah pujian manusia, melainkan keridhaan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas dakwahku, selain kasih sayang dalam kekeluargaan. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Menurut keyakinan para murid dan pengikutnya, Sang Khalifah Badiji Jailani merupakan sosok yang memperoleh limpahan rahmat khusus dari Allah, cahaya zikir dan banyak jiwa yang mencari ketenangan, harapan, dan petunjuk menuju jalan ilahi.
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ayat ini mengingatkan bahwa seluruh ilmu, hikmah, dan karunia sejati berasal dari Allah semata. Ketika Allah menghendaki, Dia dapat membuka tabir pengetahuan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sesuai dengan kebijaksanaannya. Dalam pandangan spiritual yang berkembang di kalangan pengikutnya, Sang Khalifah Badiji Jailani dipandang sebagai seorang pembimbing rohani yang senantiasa mengajak manusia untuk kembali mengenal Allah, membersihkan hati dari kesombongan, serta menghidupkan jiwa dengan zikir dan cinta kepada Sang Pencipta. Kedekatan seorang hamba kepada Allah tidak diukur dari banyaknya pengikut, pujian manusia, ataupun kemuliaan duniawi. Kedekatan itu diukur dari ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, dan penghambaan yang sempurna kepadanya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, dan bertawakallah kepada Allah, agar kamu beruntung." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 200. Ayat ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kesabaran. Jalan para pencari kebenaran adalah jalan keteguhan hati. Dan jalan para pencipta Allah adalah jalan pengabdian yang tidak pernah berhenti hingga akhir hayat. Semoga setiap langkah yang dilakukan dalam mencari ridho Allah menjadi amal yang diterima. Setiap zikir menjadi cahaya bagi hati, dan setiap doa menjadi jalan untuk memperoleh rahmat, ampunan, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.